Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue di channel review apa aja. Kali ini di depan gue udah ada kulkas Sharp yang gue beli. Gue lupa tipenya apa. Nanti gue cantumin deh di judul ya. Ini tipenya apa. Jadi kulkas ini udah gue beli sekitar 7 bulan yang lalu. Ya kurang lebih sekitar 7 bulan sampai 8 bulan yang lalu lah. Dan ada juga video ulasannya di channel gue ini. Kalian bisa tonton. Kalau yang pengen lihat pertama kali gue mengulas kulkas ini dan perbedaannya selama kurang lebih 7-8 bulan. Ya, jadi banyak yang bertanya, apa sih kendalanya, atau misalkan kalau terjadi kayak gini-gini kenapa terus alasannya kulkas ini kurang dingin lah, terus kemudian kulkas ini otomatisnya error atau bermasalah. Biasanya sih banyak permasalahan seperti itu. Jadi ini akan gua tunjukkan keluhan-keluhan yang biasanya dikomen oleh viewer atau yang nonton video gua. Jadi pertama, kulkas ini katanya dinginnya itu otomatisnya agak bermasalah. Terus masalah nggak sih kalau misalkan kulkas ini itu mesinnya mati, apakah masih dingin atau enggak? Ini sekarang kulkas ini dalam keadaan tercolok ya. Tuh, bisa kalian lihat sendiri di belakang. Agak susah ya. Agak susah videonya tuh ya. Itu tercolok sendiri. Sendiri maksudnya tercolok langsung ya tuh. Jadi hal utama yang penting yaitu colokan jangan sampai digabung-gabung. Jadi pakai colokan T lah atau kabel roll lah segala macam, jangan. Usahakan kalau untuk kulkas itu jangan. Karena kulkas itu sangat sensitif pada listrik yang tidak stabil. Kalau misalkan kita langsung colokin ke colokan yang ada di tembok itu kan bawaan saat membangun rumah ya. Biasanya kabelnya bagus, jadi tegangannya pun stabil. Tapi kalau kabel roll ya tergantung kalian punya kabel rollnya apa. Kalau yang kuningannya jelek atau elemennya jelek ya otomatis kadang listriknya itu juga daya hantarnya kurang gitu, atau arusnya itu nggak stabil. Nah, terus kalian bisa dengerin, ini gue deketin ke mesin tuh ya, ini mesinnya di belakang, ini sama sekali mati. Mesinnya bukannya mati ya, tapi kompresornya itu nggak bekerja. Dan hal ini wajar karena setiap kulkas itu mempunyai otomatis pada kompresornya. Jadi misalkan nih, ini kan mati ya. Ini gue buka pintunya seperti ini udah penuh tuh, kedengeran suaranya sekarang tuh ya. Ini agak gelap, nggak apa-apa lah karena emang kita fokus ke suaranya aja. Kedengeran ya suaranya. Dan ini akan gue praktekkan buka pintu kurang lebih 1 menit sampai 2 menit. Nah, di sini ini makanan gue udah banyak ya. Udah ada makanan macam-macam, mulai dari minuman sampai dengan makanan tuh ya. Ini udah cukup penuh, tapi nggak penuh banget. Jadi menurut gue segini tuh udah hampir maksimal lah ya. Kemudian keluhannya biasanya itu katanya kalau buka pintu lama-lama begini itu kurang dingin. Sebenarnya gini prosedurnya. Ketika pintu ini dibuka, udara yang ada di dalam kulkas ini akan keluar. Udara dingin ya maksudnya. Udara dingin yang ada di dalam kulkas ini akan keluar. Misalkan suhunya tadinya ini 5 derajat Celcius. Itu ketika pintu dibuka, dia bisa jadi 20 derajat Celcius suhunya. Naik ya, suhunya itu naik jadi semakin hangat atau semakin panas lah. Nah, ketika suhunya itu tidak dingin, maka kompresor akan otomatis bekerja
Sehingga tadi ketika pintu ini dibuka, suhunya kan keluar suhu dingin, otomatis kompresor pada kulkas itu akan mendinginkan lagi gitu loh. Jadi semakin lama kalian membuka, semakin lama pula kompresor itu bekerja untuk mendinginkan ke kondisi sesuai yang di setel di sini. Nah, ini kalau pengen tahu kalian, gua setel itu di tengah-tengah ya, di bagian ini lurus sama garis titik yang bulat ini nih. Nih, ini lurus sama sini untuk yang di dalam sini. Jadi, kalau misalkan kalian ingin dinginnya stabil, usahakan ya jangan nutupin lubang-lubang atau ventilasi yang ada di kulkas. Ya, terus kemudian makanannya juga jangan terlalu banyak seperti apa ya, kayak orang nyetok gitulah ya. Tuh bisa dilihat. Ini udah berapa menit ini gue buka. Kemudian ini juga nih. Jadi menurut gue kulkas gue ini masih bagus kok. Tuh lihat, bisa dilihat sendiri. Nggak terlalu padat, nggak terlalu tinggi juga. Kemudian ventilasi ini di atas, ini juga nggak tertutup oleh es atau nggak tertutup oleh makanan kayak gitu ya. Nah, terus yang sering dikeluhkan lagi itu adanya bunga es. Ini gue tutup ya. Gue tutup. Ini masih nyala mesinnya. Nah, sekarang gue buka yang bagian atas atau bagian freezer. Nah, seperti ini. Keluhannya itu terjadi bunga es. Nih, ini bunga es kayak gini-gini nih. Banyak, sama kulkas gue juga ngalamin begini. Tapi menurut gue ya sebenarnya sih ini nggak normal ya. Karena pada umumnya kulkas-kulkas yang mempunyai 2 pintu seperti ini itu harusnya nggak ada bunga es, tapi di sini ada bunga es dan ini menutupi kontrol suhu ya. Jadi ini harus sering-sering dibersihin lah ya. Ini juga udah keras nih, dan bersihinnya itu jangan pakai pisau, jadi takut ngerusak. Pelan-pelan aja bersihinnya, kalau nggak disemprot pakai air sabun. Ini agak susah, ntar gua bersihin tuh udah ya. Jadi cukup digituin aja lah, dikit-dikit. Nah, kemudian ini jangan terlalu mepet dengan lubang ventilasi yang ada di belakang situ. Ini juga sama nih, terlalu penuh ya. Salah juga sih sebenarnya, harusnya nih jangan terlalu penuh, tapi ya ntar gampang lah diberesin. Ini karena gue sambil stok frozen ya. Kemudian di sini juga nih, ini terjadi bunga es banyak nih. Tuh, bunga es. Tapi ya masih gampang dibersihin, nggak terlalu banyak bunga esnya. Dan biasanya bunga es ini terjadi karena adanya penguapan. Jadi ada barang yang bersifat cair ditaruh di sini terlalu lama. Contohnya ini nih. Contohnya kayak es batu ini, kita stok di sini terlalu lama. Jadi ada kemungkinan dia menguap gitu. Ya. Ini gue setel di minimal paling kecil untuk bagian freezer. Untuk bagian kulkas tadi di tengah ya, atau medium. Tuh, lubang-lubangnya nggak ketutup sama makanan. Jadi usahakan seperti ini agar kulkas kalian itu tetap aman. Dan ini selama pemakaian 8 bulan, gue tutup lagi ya. Selama pemakaian 8 bulan kurang lebihnya, menurut gue sih ini kulkas awet ya, awet, dinginnya juga mantep dibandingkan kulkas yang 1 pintu. Menurut gue ini lebih dingin karena gue punya kulkas yang 1 pintu juga sebelum punya ini.
Itu menurut gue lebih dingin yang ini daripada yang satu pintu. Kemudian listriknya pun nggak terlalu boros lah ya. Jadi bisa kalian simpulkan sendirilah ya, menurut kalian bagaimana. Dan ketika pintu ini ditutup, ini mesin masih nyala, lihat, dengar ya, tuh. Jadi pintu yang bawah ini udah ditutup cukup lama kan tadi, ditinggal kita bahas yang pintu atas. Pintu bawah kan udah gue tutup cukup lama, kira-kira 1 menit lah. Tapi ini tetap mesinnya menyala karena dia proses mendinginkan lagi sampai dengan batas suhu yang ditentukan. Suhu yang ditentukan itu tadi gue ada di medium. Suhu yang di kulkas bawah ini itu ada yang di medium. Jadinya mesinnya atau kompresornya ini akan menyemprotkan atau apa ya istilahnya tuh, menghembuskan udara dingin atau mengisi udara dingin ke dalam kulkas ini sampai dengan suhu yang ditentukan itu. Ya udah, ini gue sambil nungguin kapan mesinnya ini akan mati. Kalau lama ya nanti sampai menit ke 12 lah. Kalau belum mati juga ya udah terpaksa gue closing nih video daripada kelamaan kan. Ini kira-kira 10 detik lagi gue tungguin. Nah, jadi udah ya. Ternyata mesinnya ini masih bekerja. Masih kedengeran kan? Tuh. Oh iya, hampir lupa. Untung belum di close videonya. Jadi ada juga pertanyaan gini, ketika mesinnya itu nyala, adem atau hangat sih bagian kulkas ini? Nih sekarang gue bisa pegang bagian pinggir sini, pinggir mana itu? Pokoknya yang ada tulisan sharpnya, pinggir kanan atau kirinya kulkas itu terasa hangat, ya tuh hangat. Nah, hangat bagian sini nih bisa dilihat bagian sini ya, nggak terlalu ke bawah, tapi bagian bawah sini ini adem ya, tuh adem. Nah, gue nggak berani megang mesinnya takut kesetrum. Terus kemudian jadi dari bagian atas ya, atas sampai dengan hampir ke bawah itu hangat normalnya. Kemudian bagian sini karena kebetulan ini nempel dengan tembok ya, jadi kurang ventilasi. Tuh, ini juga jaraknya sekitar kurang lebih 10 cm ya dari tembok, jadi jangan terlalu mepet agar ada sirkulasi udara. Tuh, bagian sini juga hangat sama sampai ke bawah. Nah, hampir ke bawah itu biasa aja, jadi nggak hangat, nggak ada rasanya gitu, maksudnya nggak ada anget-angetnya, nggak dingin, nggak juga anget. Gitu ya. Normalnya kulkas ini adalah hangat. Kalau kalian merasa bagian sini dingin, berarti ada yang salah. Berarti mesinnya ini nggak bekerja atau mesinnya ini mati. Gitu ya. Kalau mesinnya bekerja seperti ini, normalnya itu hangat. Ya, terus bagian belakang, nih bagian belakang, bagian atas itu dingin. Kenapa dingin? Karena dia di belakangnya, di dalamnya freezer, ya. Tuh sampai ke bagian belakang sini, di atas mesin itu masih dingin, ya. Ya, mesinnya masih kedengeran, tapi nggak sekencang pada saat awal mesin bekerja itu agak kencang kompresornya. Sekarang udah agak turun. Ya. Jadi bisa kalian nilai sendirilah. Gue bukannya membanggakan kulkas ini, tapi ini yang gue alami. Kalau misalkan kalian merasa kurang puas dengan kulkas ini, ya terserah kalian. Silahkan kalian komplain ke penjualnya atau kalian klaim garansi.
Karena pada dasarnya normalnya itu seperti ini. Normalnya itu pada saat kulkas nggak dibuka-buka dalam waktu yang lama, misalkan sampai sejam atau setengah jam lah ya, kulkas ini nggak dibuka, itu mesin otomatis mati. Tapi ketika kulkas ini dibuka, mesin otomatis akan nyala lagi gitu. Dan matinya itu nanti nungguin suhunya kembali ke kondisi dingin gitu ya. Normalnya seperti itu. Kalau kulkas kalian itu dirasa kurang dingin, ya berarti ada yang nggak normal. Bisa diklaim garansi atau hubungi penjualnya langsung. Oke, ini masih bekerja juga nih mesinnya. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Silahkan kalian komen kalau kurang paham. Sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.